PJ Heru klaim telah tata 238 titik jadi kawasan hijau di ibu kota. 93,2% aduan warga telah ditangani juga. Gak Omdo, ini kerja nyata. Melakukan penanaman pohon dan penghijauan lokasi-lokasi yang memang milik Pemda DKI, dan di tempat ini milik Dinas Pertamanan seluas 9.900 meter yang akan dilakukan. Ada taman, ada tempat bermain, dan ini adalah bersama-sama dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dan sekaligus Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kejari dan Pak Dandi yang telah membackup ini. Intinya adalah ruang terbuka hijau ini untuk masyarakat di sekitarnya. Ini sangat bagus sekali bagi orang-orang yang tidak bisa memakai HP, ya, ini bisa langsung kemari. Ini saya harapkan dilanjutkan. Banyak warga-warga yang tidak sempat, mungkin warga-warga yang sekitar pekerja-pekerja yang sekitar sini, jadi biar tahu balai kota. Untuk adanya pembangunan taman seperti ini sih itu sangat positif banget ya untuk warga, selain untuk edukasi anak. Terus ke depannya juga mungkin akan lebih baik ya. Mungkin nanti ada air petra atau mungkin fasilitas yang lain. Ya semoga saja ini bisa memajukan kawasan wilayah RT 08 juga. Ya dikasih jalan ya, solusi-solusinya dari tindak lanjut ya yang akan dilaksanakan, mulai dari lurah ke camat sampai kalau di sini kan wali kotanya ya. Saya rasa puas. Kalau masalah hasilnya kan ya proses ya, mohon doanya aja. Dilansir dari liputan6.com, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim telah menata setidaknya 238 titik di ibu kota menjadi kawasan hijau. Penataan itu, kata dia, dilakukan sejak 3 bulan lalu saat resmi menjabat di DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Heru saat ditemui usai penanaman pohon di Taman Sensori di Kelurahan Kamal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa 28 Februari. Mulanya, Heru menjelaskan soal arti slogan baru Jakarta. Sejak dia menjabat adalah sukses Jakarta untuk Indonesia. Diketahui, slogan ini ramai pasca disinggung baca pres yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Nasdem, Anies Baswedan. Kata PJ Heru, jadi apa itu sukses Jakarta untuk Indonesia? Dalam 3 bulan, salah satunya kami sebelum 3 bulan, jajaran Pemda sudah bisa membangun 236 lokasi taman, ditambah kemarin 2 jadi nambah 2, 238. Besok begitu lagi terus dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 bulan, sukses Jakarta untuk siapa? Untuk Indonesia, kata PJ Heru. Heru diketahui memang gemar melakukan penanaman pohon di sejumlah taman di wilayah Jakarta. Ia bahkan membuat agenda rutin khusus untuk menanam. Kata PJ Heru, intinya adalah ruang terbuka hijau. Ini adalah untuk masyarakat di sekitarnya. Teresa minta menambahkan kalau bisa ada tempat penampungan air, sehingga bisa mengurangi banjir yang ada. Selain kawasan hijau seperti taman, PJ Heru juga pamer pengerjaan program pengendalian banjir, antara lain sodetan dan normalisasi Ciliwung. Bahkan ia menyebut proyek sodetan bakal rampung kurang dari 3 bulan mendatang. Di sisi lain, Pemprov Jakarta berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan publik yang optimal dan juga prima kepada warga Jakarta melalui platform Cepat Respon Masyarakat atau CRM yang mengintegrasikan 13 kanal aduan resmi. Pemprov Jakarta berupaya secara cepat, tepat, dan efisien menindaklanjuti aduan dari warga. Berdasarkan dashboard Monthly Report CRM, yaitu di crm.jakarta.go.id, sepanjang 17 Oktober 2022 sampai 27 Februari 2023, sebanyak 93,2% laporan telah selesai ditindaklanjuti. Kata Ardriansyah selaku Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jakarta, sistem cepat respon masyarakat mentransformasi penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat menjadi efektif dan efisien. Berdasarkan dashboard Monthly Report, sepanjang 17 Oktober 2022 sampai 27 Februari 2023, ada 45.335 laporan dari 14.188 pelapor yang masuk, sebanyak 42.242 atau 93,2%-nya telah selesai ditindaklanjuti dengan rata-rata waktu penyelesaian 5 hari atau 110 jam. Adapun kategori yang banyak diadukan oleh masyarakat adalah jalan berlubang, pohon tumbang atau pemangkasan pohon, gangguan ketentraman dan ketertiban, jaringan listrik, parkir liar, fasilitas sosial, fasilitas umum, sampah, dan lain-lain.
Adrian Syah mengatakan 13 ragam kanal aduan ini dalam rangka menciptakan akses layanan publik yang inklusif di Jakarta. Seluruh kanal pengaduan resmi dikelola dan terintegrasi dalam sistem CRM yang aman dan terukur. Adapun 13 kanal tersebut adalah Jaki, Twitter DKI Jakarta, Facebook Pemprov DKI Jakarta, surat elektronik atau email dki@jakarta.go.id, media sosial pribadi gubernur atau wagub, SMS di 081112722206, pendopo balai kota, kantor inspektorat, kantor wali kota, kantor camat, kantor lurah, aspirasi publik media massa, dan lapor 1708. Kata Adrian Syah, proses penanganan laporan yang masuk berjalan secara transparan, masyarakat bisa mengaksesnya di website crm.jakarta.go.id dan Instagram @cepatresponsJKT untuk memantau perkembangan dan jumlah laporan atau pengaduan yang terkirim. Data dan informasi yang disajikan tersebut senantiasa kami update secara berkala. Jadi, bagaimana menurut Anda? Mampus, Sri Mulyani akhirnya tegas pecat Rafael, pejabat pajak, harta 56 miliar ditelusuri KPK, gegara ulah anaknya ambruk karir bapaknya. Maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Kementerian Keuangan juga mengecam sikap pamer harta, termasuk gaya hidup mewah yang ditampilkan sehingga bertentangan dengan prinsip integritas di Kementerian Keuangan. Saat ini, untuk meneguhkan integritas, kami sedang melakukan proses pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa. Hancur sudah karir seorang Rafael Alun Trisambodo akibat ulah sang anak Mario Dandi. Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat Ditjen Pajak kini resmi dipecat. Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memutuskan mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak. Adapun Rafael Alun Trisambodo merupakan orang tua dari Mario Dandi Satrio, pelaku penganiaya anak dari petinggi GP Ansor. Sri Mulyani mengatakan dasar dari pencopotan Rafael adalah pasal 31 ayat 1 PP 99 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Bukan hanya dicopot, Sri Mulyani mengatakan sudah menginstruksikan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dari Rafael dalam hal kewajarannya. Pada 23 Februari lalu, Inspektorat Jenderal sudah melakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan dalam rangka Kemenke mampu memeriksa. Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo sudah muncul di hadapan publik dan menyampaikan permintaan maafnya. Dengan wajah lesu, Rafael Alun Trisambodo meminta maaf atas kelakuan sang anak Mario Dandi. Tak hanya itu, kini Rafael Trisambodo harus bersedia menjalani pemeriksaan terkait kekayaannya yang kerap dipamerkan sang anak di sosial media. Sepertinya ada sifat buruk dari manusia yang kalau sudah mendapat kekayaan yang melimpah seperti kegatelan untuk memamerkannya, apalagi di tengah kondisi di mana masih banyak rakyat yang susah.
Mungkin efek pendidikan anak si pejabat itu tidak pernah diajarkan bagaimana membangun empati, dan karena itulah bisa beringas dan brutal serta main keroyokan. Untungnya negara ini bukan kerajaan di mana anak-anak raja bisa berbuat sesukanya. Jika ada keinginannya tidak terpenuhi, tidak segan-segan melakukan penindasan kepada rakyat kecil. Rafael pun dengan tidak tahu malu menegaskan peristiwa itu merupakan masalah keluarganya. Untuk itu pihaknya meminta agar publik tidak membuat spekulasi yang bisa memperkeruh situasi. Pihaknya juga menyatakan siap untuk bertanggung jawab menerima segala resiko akibat perbuatan sang anak, termasuk bertanggung jawab atas pemberitaan terkait dengan jumlah kekayaan yang dimilikinya. Rafael Trisambodo juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan. Pasalnya, dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik. Dari kejadian ini wajar jika Rafael Trisambodo dicopot dari Ditjen Pajak oleh Sri Mulyani, karena jika dilihat dari harta kekayaan yang dimiliki oleh yang bersangkutan adalah mencapai 56 miliar dan tidak memiliki hutang sama sekali. Angka ini hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani yang mencapai 58 miliar rupiah. Adapun harta paling banyak berupa tanah dan juga bangunan yang tersebar di berbagai daerah dengan total mencapai 51 miliar. Sementara untuk harta bergerak, Rafael tercatat hanya memiliki 2 kendaraan beroda 4 senilai 425 juta rupiah. 2 kendaraan tersebut adalah mobil Toyota Camry 2008 dan mobil Toyota Kijang tahun 2018. Dari laporan tersebut ternyata mobil Rubicon yang dipakai sang anak Mario Dandi Satrio saat melakukan penganiayaan tidak tercatat di LHKPN. Bahkan ada pula sebuah motor Harley yang sering digunakan Mario Dandi juga tidak tercatat dalam LHKPN. Maka dari itu mungkin juga hal ini menjadi awal bahwa kasus ini tidak hanya berjalan pada satu kasus penganiayaan saja, tapi juga kasus korupsi. Bahkan KPK sendiri diketahui akan memanggil Rafael untuk menelusuri kejelasan harta dan asetnya. Semoga dengan ini semua bisa terungkap dengan sangat jelas sehingga hukumnya pun jelas. Jika sudah terbukti bersalah dan sudah korupsi atau menyalahgunakan jabatan, maka pidana akan berlaku. Hukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Jangan mau kalah licik dengan para perusak negara ini, entah itu anaknya atau bapaknya. Hukum tegas. Bagaimana menurut Anda?